Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah merupakan anugerah istimewa yang Tuhan berikan kepada kita, yang olehnya kita bukan hanya mengagungkan Dia secara ritual, tetapi juga kita dapat berjumpa dan mengalami Tuhan secara pribadi. Meskipun ibadah yang kita lakukan hari ini masih secara virtual di rumah kita masing-masing, namun mari kita tetap datang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita dan dengan penuh hormat. Kita datang kepada Tuhan dengan sikap diri dan sikap hati yang siap. Berikut beberapa pengumuman yang hendak saya sampaikan. Pertama, saya mengundang jemaat sekalian untuk mengikuti persekutuan doa pada hari Kamis 15 Oktober jam 7 malam via Zoom. Melalui persekutuan ini kita akan berdoa syafaat bersama dan merenungkan firman Tuhan yang tentunya akan kembali menyegarkan jiwa dan menguatkan iman kita. Kedua, kepada seluruh jemaat kaum muda, marilah kita hadir dalam ibadah pemuda pada hari Sabtu jam 7 malam via Zoom. Mari pemuda sebagai generasi penerus, kita bersatu hati dalam persekutuan ini sebagai komunitas yang saling menguatkan dan bertumbuh bersama-sama. Ketiga, kami juga mengundang seluruh kaum remaja untuk hari dalam ibadah remaja setiap hari Minggu jam 9 pagi via Zoom. Mari kita tidak melewatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita beribadah bersama-sama. Saya mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat sekalian. Selamat mempersiapkan diri memasuki ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan karena sampai saat ini Tuhan masih melindungi kita, masih memberikan kita pemeliharaan daripadanya. Mari dengan rasa syukur kita datang menyiapkan hati pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah kita. Saya mengundang jemaat semuanya untuk bangkit berdiri, kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa ibadah kita pada hari ini didasari dengan pertolongan daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tiada pernah meninggalkan hasil ciptaan tangannya. Kiranya turun ke atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus dalam ibadah kita pada hari ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dalam Mazmur 118 ayat yang ke-29 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Mari dengan rasa syukur kita memuji Allah kita naikkan Tuhan Yesus baik. Hari
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, dan Dia sangat baik buat kita sampai kapanpun dan selama-lamanya. Tetapi di dalam kehidupan kita menyadari, sekalipun Allah baik kepada kita, terkadang kita itu menyakiti hati Allah yang teramat baik kepada kita. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu dan kesempatan yang indah ini, kita datang menghadap dan mencari kemurahan Tuhan. Di dalam kesempatan kita untuk berdoa, mengaku pelanggaran dan dosa kita. Saya memberikan waktu kepada jemaat semua, mari arahkan hati kita dan berbicara kepada Tuhan, meminta anugerah pengampunan daripada Allah. Allah yang penuh kemurahan, Allah yang sangat amat baik atas setiap kami. Pada saat ini kami datang Tuhan, kami menyadari akan keberdosaan kami. Kami menyadari bahwa hidup kami tidak lepas dari yang namanya pelanggaran dan dosa. Kami menyadari bahwa betapa begitu mudahnya kami menyakiti hati Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami yang tidak berdaya ini di hadapan Tuhan. Karena Engkau yang terlampau jauh kuasa-Mu atas kami. Oleh sebab itu kami datang. Kami memohon perlindungan daripada Tuhan. Kami mengharap dan kami mencari kemurahan pengampunan daripada Tuhan. Dengarlah seruan doa kami. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun kita telah berdosa, menyakiti hati Tuhan, tetapi siapakah Allah seperti Allah kita yang penuh dengan kemurahan, yang mau mengampuni kita atas setiap pelanggaran dan dosa yang kita lakukan. Bagi setiap kita yang telah mengaku di hadapan Tuhan dan telah memohon pengampunan daripada Tuhan, Allah telah memberikan firman-Nya bagi setiap kita. Terambil dari dalam surat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan perkataan Allah di dalam firman-Nya, ayat ini mengkonfirmasi bahwa kita telah menerima pengampunan daripada Allah. Syukur kepada Tuhan. Dan mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diampuni dan diperdamaikan, mari kita mengarahkan hidup kita dengan lebih sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan
yang terambil di dalam kitab satu Raja-Raja, pasal yang kedua ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Biarlah firman Tuhan ini sungguh dapat menguatkan setiap kita, menjadi pedoman bagi setiap kita. Kita dapat melihat aturan yang benar, aturan yang tepat, yang berdasarkan perkataan firman Tuhan, nasihat firman Tuhan, yang pada hari ini kita akan sama-sama dengarkan melalui hamba-Nya. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kembali berkat firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita menaikkan satu lagu, Seperti Rusa, Rindu Sungaimu. Biarlah lagu ini membawa kita untuk lebih siap mendengarkan firman Tuhan. Seperti rusa, rindu sungaimu. Sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisai. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kita katakan Yesus. Ini sekali lagi, seperti rusa rindu sungai, dengan lebih sungguh-sungguh. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kita katakan Yesus, 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 Yesus. Kau berarti bagiku, Yesus, Yesus, Yesus.
bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kepada hambanya, saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kondisi yang kita alami bersama, supaya Bapak Ibu masih tetap dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, dan teruslah bersyukur untuk apa yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kita sampai pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami akan sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh membuka hati dan telinga kami Tuhan untuk boleh mendengar dan juga melakukan firman di dalam kehidupan kami. Dan juga Engkau berkati hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya benar-benar firman-Mu yang berkata-kata, firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini dengan tema aturan yang membebaskan Bapak Ibu. Bapak Ibu, hidup kita ini penuh dengan peraturan Bapak Ibu ya. Mulai dari peraturan dalam keluarga, peraturan dalam tempat kerja, dalam sekolah kita, di kampus kita, maupun berkendara di jalan Bapak Ibu, semuanya ada peraturannya Bapak Ibu. Dan kalau ngomong aturan, itu pasti berkaitan atau berkontra dengan yang namanya kebebasan Bapak Ibu. Karena aturan itu terdengar seperti sebuah larangan yang membuat kita itu tidak bisa bergerak bebas. Sehingga terkadang ya Bapak Ibu, tidak semua dan tidak selalu, terkadang manusia itu menginginkan sebuah kondisi yang bebas tanpa peraturan. Sebuah kondisi yang semaunya saya sendiri Bapak Ibu. Nah, apakah itu bisa terjadi Bapak Ibu? Apakah ada sebuah kondisi di mana kita hidup tanpa peraturan? Nah, karena tidak mungkin kita itu bebas sebebas-bebasnya. Contoh saja, untuk melakukan hal yang menyenangkan Bapak Ibu. Mungkin bagi sebagian orang menyenangkan ya. Seperti main game ya, atau berolahraga mungkin bagi yang suka olahraga, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa itu menyenangkan. Di dalam game pasti ada peraturannya Bapak Ibu. Begitupun di dalam olahraga pasti ada peraturannya. Contoh saja Bapak Ibu, olahraga basket di Amerika atau yang kita kenal sebagai NBA Bapak Ibu, ada sebuah peraturan yang namanya itu 24 shot clock Bapak Ibu. Jadi ketika sebuah tim menyerang, nah tim itu hanya mempunyai waktu 24 detik untuk memasukkan bola ke keranjang atau setidaknya menyentuh pinggiran dari keranjang tersebut. Nah Bapak Ibu, itu sekarang. Dulu waktu awal-awal dibuat, NBA ini tidak mempunyai peraturan 24 shot clock. Jadi alhasil game itu sangat membosankan Bapak Ibu. Cuman oper, muter-muter, bolanya nggak dimasuk-masukin. Nah akhirnya dibuatlah peraturan 24 shot clock, supaya peraturan itu membuat gamenya lebih menarik, ya, gamenya lebih kompetitif ya, dengan adanya 24 shot clock ini. Nah Bapak Ibu, bahkan untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan pun seperti berolahraga itu ada peraturannya. Nah hidup kita ini pasti tidak terlepas dari namanya peraturan, tetapi tetap aja kadang kita merasa, aduh ini peraturannya nggak make sense ini peraturannya kok nggak efektif ya gitu. Sehingga kita merasa perlu untuk menentang peraturan tersebut, untuk menemukan freedom, kebebasan yang sebenarnya nggak free juga gitu. Karena sejatinya kita sudah diatur oleh dosa dan kedagingan kita. Nggak ada yang namanya bebas sebebas-bebasnya Bapak Ibu. Ya,
apa yang kita anggap benar itu sebenarnya sudah terkontaminasi oleh dosa. Bahkan peraturan yang dibuat pun itu sebenarnya juga adalah hasil karya dari manusia yang berdosa, Bapak Ibu. Contoh saja kemarin RUU di demo, ya Bapak Ibu, orang selalu mau menemukan kebebasan, menentang peraturan, semaunya kita. Nah Bapak Ibu, tetapi ada satu buku yang berisi peraturan yang benar, yang tidak bersalah, peraturan yang adil Bapak Ibu, dan juga membebaskan. Dan kita percaya minggu lalu Pak Budiono sudah menjelaskan bahwa buku ini, yaitu Alkitab Bapak Ibu, Alkitab kita adalah Alkitab yang layak untuk dipercayai Bapak Ibu. Dan juga maka segala tulisan adalah firman Allah yang benar, di mana di dalamnya juga tertulis banyak sekali peraturan dan hukum Tuhan bagi umatnya yang kita kenal sebagai Taurat Bapak Ibu. Nah mari pada hari ini kita sama-sama belajar dari testimoni pemazmur Bapak Ibu. Orang yang mengenal dan menghidupi Taurat Tuhan itu. Apakah memang benar peraturan ini layak untuk dipercayai? Peraturan ini memberikan kebebasan? Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di Mazmur 119 Bapak Ibu. Mazmur 119 ayatnya yang ke-41 sampai 48. Mazmur 19 ayat 41 sampai 48. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing ataupun di gadgetnya masing-masing. Mazmur 119 ayat 41 sampai 48. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku. Sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-sekali mencabut firman kebenaran dari mulutku. Sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganmu kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan juga melakukan firman di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 119 yang barusan kita baca ya, merupakan salah satu mazmur yang dikatakan sebagai mazmur akrostik alfabetik Bapak Ibu. Nah apa itu akrostik alfabetik? Akrostik itu adalah sebuah gaya penulisan di dalam literatur Bapak Ibu ya, terkhusus biasa ditemukan di dalam puisi. Yang huruf awal dari baris atau sajaknya itu, dari setiap baitnya dimulai dengan abjad tertentu Bapak Ibu. Jadi dan kalau huruf pertama itu kita ambil dan kita susun, itu akan membentuk sebuah urutan. Bisa urutan abjad atau bisa membentuk sebuah nama, ya, bisa nama orang atau nama sesuatu Bapak Ibu. Nah saya ambil contoh di zaman modern ini ada satu lagu yang memakai teknik akrostik Bapak Ibu. Yaitu lagu dari Bapak Jonathan Prawira yang berjudul Arti Kehadiranmu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, huruf depan dari setiap barisnya dari lagu Arti Kehadiranmu itu akan kalau disusun akan membentuk nama dari pengarang itu sendiri, yaitu Bapak Jonathan Prawira Bapak Ibu. Jalanmu tak terselami ya. J, oleh setiap hati kami, O, dan seterusnya. Akan membentuk nama Jonathan Prawira Bapak Ibu. Seperti itu kira-kira contoh dari puisi akrostik. Nah dalam Mazmur 119 ini pemazmur menuliskan sesuai dengan abjad dalam bahasa Ibrani. Ya, seperti A sampai Z gitu. Kalau dalam Ibrani, Alef, Bet, dan seterusnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat contohnya di dalam gambar.
Nah, Mazmur ini merupakan Mazmur Torah, Bapak Ibu, di mana memang banyak penggunaan kata firman, kata hukum yang mengacu kepada Taurat Tuhan. Tapi di dalam Mazmur ini juga terdapat ada ratapan, ada pujian, Bapak Ibu, ada hikmat. Maka ada penafsir juga yang mengatakan kalau Mazmur ini adalah sebuah Mazmur medley, Bapak Ibu. Mazmur medley di mana di dalamnya ada Torah, ada hikmat, ratapan, pujian, doa, banyak genre yang dicampur di dalam satu Mazmur ini. Mazmur ini juga bisa dibilang sebagai gema atau echo dari Mazmur 1 karena temanya mirip, yaitu berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah, dari ayat yang sudah kita baca di ayat 41 sampai 48, di pasal 119 ini pemazmur sedang bergumul menghadapi lawan, Bapak Ibu, yang disebutkan sebagai orang yang tidak memegang Taurat Tuhan, ya pemuka-pemuka, orang-orang yang mencela, yang sebenarnya tidak tahu siapa atau dari bangsa mana, Bapak Ibu. Tetapi pemazmur sedang menghadapi lawan, dan yang pemazmur lakukan pada bagian ini di ayat 41 adalah apa yang seharusnya kita lakukan juga sebagai orang percaya, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, yaitu berdoa supaya janji Tuhan ini digenapi. Nah, fokus dari doa atau request pemazmur di sini adalah janji akan pembebasan dari musuh-musuhnya. Karena Tuhan sudah berjanji untuk membebaskan umatnya dari musuh-musuhnya. Nah, maka di ayat 41 pemazmur meminta kiranya kasih setia Tuhan datang, supaya pertolongan dan keselamatan itu pun datang sesuai dengan janjinya Tuhan. Nah, supaya apa Bapak Ibu? Kemudian dia melanjutkan di ayat yang ke-42, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku. Nah, tetapi yang terpenting adalah kalimat selanjutnya Bapak Ibu, yaitu sebab aku percaya kepada firman-Mu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam keadaan yang menekan ini, pemazmur berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi di dalam seruannya itu ia juga menyatakan dan juga mengatakan bahwa aku percaya kepada firman-Mu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa firman Tuhan atau Taurat Tuhan yang berisikan peraturan-peraturan itu juga memuat janji Tuhan, ya, bahwa memang Tuhan atau Allah yang akan membebaskan umatnya dari musuhnya. Dan pemazmur percaya akan hal itu. Pemazmur mempunyai kepercayaan kepada firman Tuhan atau Taurat Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, melalui Taurat Tuhan yang ia pelajari dan juga ia hidupi, pemazmur sangat percaya diri bahwa memang Taurat Tuhan ini tidak akan gagal, Bapak Ibu. Janji Tuhan tidak akan gagal. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Dan dia juga tulis, janganlah sekali-sekali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum. Nah, firman kebenaran ini juga mengacu kepada janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi bisa juga diterjemahkan, janganlah sekali-sekali mencabut janjimu dari mulutku. Bapak Ibu Saudara, di sini terlihat sekali bahwa pemazmur betul-betul percaya dan memiliki harapan kepada hukum-hukum Tuhan itu. Di sini tidak disebutkan hukum yang mana Bapak Ibu, tetapi kita dapat mengerti bahwa firman Tuhan yang memuat hukum-hukum atau peraturan-peraturan perintah dari Tuhan itu bukan cuma untuk mengatur kehidupan umatnya, tetapi itu juga bisa diandalkan dan dipercayai di dalam situasi mendesak yang dialami oleh pemazmur, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah pemazmur berdoa, dia meminta pertolongan, dan dia juga mempercayai akan hukum Tuhan itu, maka selanjutnya dia tuliskan bahwa aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Bapak Ibu, pemazmur tidak hanya berdoa dan percaya firman Tuhan ketika dia membutuhkan pertolongan saja Bapak Ibu. Tetapi pemazmur berjanji bahwa ia akan senantiasa berpegang pada Taurat Tuhan untuk seterusnya dan selamanya. Di ayat 45,
Karena di ayat 45 ada ekspektasi dari pemazmur yaitu. Itu adalah bahwa dia akan hidup dalam kelegaan. Aku hendak hidup dalam kelegaan. Nah Bapak Ibu, dalam Inggrisnya hidup dalam kelegaan itu adalah living at liberty. Ya, hidup dalam kebebasan Bapak Ibu. Kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia Alkitab kita adalah kelegaan. Living at liberty. Yang sebetulnya yang akan didapat ketika Allah itu memenuhi janjinya untuk membebaskan umatnya dan ketika pemazmur setia mencari titah-titahnya atau perintahnya. Maka living at liberty itu akan didapatkan. Jadi liberty atau kebebasan di sini bukan maksudnya bertindak apa saja yang disukai oleh pemazmur Bapak Ibu. Karena sekali lagi kebebasan kita juga sebenarnya sudah diatur oleh dosa dan kedagingan kita. Itu bukan liberty yang dimaksud oleh pemazmur di bagian ini. Jadi kebebasan atau kelegaan di sini adalah sebuah kondisi di mana kita seolah-olah seperti berjalan bebas di sebuah lahan yang luas, di sebuah lapangan yang luas, ya tetapi tetap dipagari oleh peraturan-peraturan Tuhan melalui firman-Nya Bapak Ibu. Inilah living at liberty yang dimaksud oleh pemazmur. Berjalan di sebuah lapangan yang luas tetapi dipagari oleh firman atau peraturan Tuhan. Jadi kita bukan mendapatkan kelegaan atau kebebasan di dalam dosa kita, di dalam kedagingan kita, apa yang kita mau. Melainkan di dalam firman Tuhan, di dalam aturan Tuhan. Kita mendapatkan kelegaan. Nah maka penting bagi pemazmur dan juga orang-orang percaya untuk terus mencari titah-titah Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Sebab aku mencari titah-titahmu. Atau hukum-hukummu. Yang pemazmur maksudkan mencari di sini adalah fokus untuk mempelajari dan melakukan perintah Tuhan itu di dalam kehidupannya. Juga di dalam kehidupan kita tentunya. Pemazmur melihat dengan kacamata imannya bahwa ketika ia terus mempelajari dan melakukan perintah Tuhan itu di dalam kehidupannya, maka nanti ia akan hidup di dalam sebuah kelegaan Bapak Ibu. Di dalam sebuah kebebasan. Kebebasan di dalam firman Tuhan, di dalam Taurat Tuhan. Nah di ayat 46 Bapak Ibu, pemazmur juga berjanji untuk berbicara tentang peringatan-peringatan Tuhan di hadapan raja. Nah, kesetiaan pemazmur tidak membuatnya diam ya akan janji Tuhan yang telah disampaikan melalui firman-Nya, akan peraturan Tuhan yang disampaikan melalui firman. Malah dia akan memperkatakan itu di hadapan raja. Dan pastinya kepada raja-raja yang tidak mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Dan juga mungkin ini adalah penguasa-penguasa yang menjadi musuh dari pemazmur yang kita tidak tahu itu. Dan pemazmur yakin bahwa ia tidak akan mendapat malu karena memperkatakan firman Tuhan. Seharusnya ini juga menjadi tugas dari setiap orang percaya Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Yaitu memperkatakan peringatan hukum atau aturan-aturan Tuhan di dalam hidup kita. Nah kemudian mazmur ini ditutup dengan sebuah ekspresi kesukaan dan cinta pemazmur kepada firman Tuhan. Ayatnya yang ke-47 dituliskan bahwa aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. Bapak Ibu Saudara, inilah alasan kenapa pemazmur itu sangat menikmati belajar dan melakukan firman Tuhan. Karena dia mencintai dan menyukai firman Tuhan itu dan hukum Tuhan itu, perintah-perintah Tuhan itu. Bahkan ketika dia mengangkat tangan, yang sebenarnya adalah salah satu ekspresi di dalam berdoa, ketika kau mengangkat tangan dan juga merenungkan Taurat Tuhan itu, pemazmur katakan semua itu didasarkan karena ia mencintai dan menyukai Taurat Tuhan itu Bapak Ibu. Jadi pemazmur itu percaya dan dia juga mencintai akan Taurat Tuhan, Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 119 ini menjadi contoh bagi kita
sebagai orang-orang percaya. Kita yang juga sering kali berdoa, kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Sama seperti pemazmur yang berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Untuk juga mempercayai Taurat Tuhan itu, firman Tuhan itu. Kita harus mempercayai firman Tuhan ini Bapak Ibu. Yang juga berisi hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang tertulis. Yang berkuasa untuk menyelamatkan kita. Dan juga tentunya tidak hanya percaya, kita juga harus menaati aturan-aturan. Serta mencintai peraturan-peraturan itu di dalam hidup kita. Pemazmur menggambarkan sebuah ekspresi yang sangat personal sekali bagi dia. Nah pertanyaannya Bapak Ibu adalah peraturan mana nih yang harus kita taati? Peraturan mana yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu ada 613 hukum Taurat yang tertulis di dalam kitab kita. Kemarin kita sudah menyelesaikan pembacaan sampai kepada kitab Ulangan Bapak Ibu. Dalam kitab Pentatuk itu, dalam 5 kitab Musa itu ada tertulis 613 hukum Taurat. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Harus melakukan ini, harus melakukan itu. Nah Bapak Ibu, dan kalau kita ingat para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, di perjanjian baru mereka adalah orang-orang yang melakukan hukum Taurat itu dengan setia Bapak Ibu. Menjalankan hukum Taurat yang ada 613 itu. Nah mereka melakukannya, tetapi dalam perjanjian baru kita tahu bahwa mereka menjadi orang yang legalis Bapak Ibu. Ya karena mereka kehilangan kasih di dalamnya. Mereka tidak mengasihi atau mencintai Taurat Tuhan itu. Dan mungkin kita juga, kita semua mungkin akan menjadi seperti mereka Bapak Ibu. Seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena pada dasarnya manusia tidak mampu untuk menjalankan perintah dan aturan Tuhan. Oleh karena dosa kita. Manusia itu selalu mau hidup dengan aturannya masing-masing. Mau-maunya sendiri. Atau emang gak suka yang namanya diatur Bapak Ibu. Hati kita pasti akan menentang peraturan-peraturan Tuhan. Kita tidak mampu bahkan untuk mencintai firman Tuhan itu. Apalagi melakukannya Bapak Ibu. Nah orang Farisi dan ahli Taurat yang taat melakukan aturan-aturan Tuhan pun, hukum Taurat itu sebenarnya gagal dalam melakukannya. Maka ketika seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukurlah karena Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat itu. Hukum Taurat itu akan tergenapi oleh karena kasih. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia menunjukkan tindakan kasih itu. Bahkan dia mengasihi musuhnya sampai kepada kayu salib. Sampai kepada kematian ya Bapak Ibu. Ia menunjukkan kasih bahkan kepada orang-orang yang menyalibkannya. Dan Tuhan Yesuslah yang akhirnya menebus dosa manusia. Sehingga manusia yang tadinya hatinya degil untuk menaati Taurat Tuhan, sekarang mampu untuk melakukan hukum yang utama dan terutama itu Bapak Ibu. Yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Penembusan Tuhan memampukan kita untuk melakukan hukum yang utama dan yang terutama. Yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita Bapak Ibu. Karena pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesuslah yang menggenapi Taurat itu.
dan keselamatan mendahului akan peraturan, Bapak Ibu. Ini yang terpenting. Ketaatan kita pada peraturan Tuhan tidak memberikan kita hidup, tetapi hidup itu adalah sebuah anugerah yang membuat kita semakin ingin untuk melakukan hukum Tuhan di dalam hidup kita, yaitu mengasihi Dia dan juga mengasihi sesama kita. Pemazmur memahami akan hal ini di dalam keterbatasan pengetahuan yang dia miliki. Pemazmur yakin bahwa janji Tuhan itu akan digenapi nantinya. Taurat Tuhan itu akan digenapi nantinya. Maka itu membuatnya terus setia melakukan dan mencintai hukum Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apakah kita tidak harus melakukan hukum Taurat yang terus di dalam kitab PL? Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Dosa tetaplah dosa. Dan itu harus kita hindari Bapak Ibu. Tetapi tujuan kita untuk menghindari dosa adalah bukan karena takut pada peraturan Tuhan, tetapi mengingat akan kasih Allah melalui Yesus Kristus yang telah menggenapi Taurat itu. Nah, sudahkah kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita Bapak Ibu? Maka teruslah setia menaati peraturan dan peringatan Tuhan. Karena Ia terlebih dulu setia dan juga mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami boleh sama-sama belajar dari pemazmur ya Tuhan. Pemazmur yang begitu mencintai akan Taurat Tuhan dan juga melakukannya di dalam kehidupannya ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami adalah manusia-manusia berdosa yang mau untuk melakukan apa yang kami sukai ya Tuhan. Dan seringkali kami degil Tuhan hati kami, sehingga kami tidak mau mentaati akan peraturan-peraturan Tuhan dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Tapi kami bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia untuk menggenapi hukum Taurat itu. Dan juga kiranya kami terus boleh mengingat akan kasih setia Tuhan dalam hidup kami, sehingga akhirnya kami boleh melakukan hukum yang utama dan yang terutama di dalam kehidupan kami, yaitu kami mau mengasihi Tuhan dan juga kami mau mengasihi sesama kami ya Tuhan. Terima kasih, kiranya kami boleh terus melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar sungguh memberkati kita dan memberikan kita pedoman di dalam hidup kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan sama-sama mengaku akan iman kita kepada Tuhan seturut dengan pengakuan iman rasuli. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Hendaklah setiap orang percaya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ada sebuah lagu yang mengatakan bahwa kita perlu untuk percaya dan juga tunduk pada firman Tuhan. Percaya pada tuntunan dan juga langkah yang Tuhan pimpin bagi kita semua. Dan sembari lagu ini dinyanyikan, kita akan memberikan persembahan ke rekening gereja yang telah tertera. Kita naikkan percaya dan patuh.
Kita akan naikkan bait yang ketiga. Mari dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan kita naikkan bait yang ketiga. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaan peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerahnya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur jikalau pada hari ini kami masih boleh berada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur untuk semua anugerah yang Tuhan beri. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan dapat memberkati persembahan ini untuk kemajuan dan keperluan bagi gereja kami GKT Betani di Jakarta. Kami juga berdoa Tuhan untuk memohon akan keadaan saat ini yang masih menjadi kendala bagi setiap kami. Kami yang masih bergumul di dalam permasalahan virus COVID-19. Tuhan kiranya dapat menolong kami dengan menghadirkan vaksin dan juga obat yang tepat untuk menolong akan setiap pasien dan juga tentunya setiap kami, supaya kami juga dapat terbebas dari wabah ini. Kami boleh menikmati kembali akan keadaan kami yang dulu, karena kami sangat merindukan keadaan kami yang bebas tanpa wabah COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi para pemerintah yang senantiasa terus menangani akan setiap daerah dan juga menertibkan setiap warga masyarakat dengan protokol kesehatan. Tuhan kiranya tolong berkati mereka, berikan mereka kebijakan daripadamu, dan Engkau tolong mereka untuk dapat menjalankan segala sesuatu berdasarkan pimpinan daripada Tuhan sendiri. Dan juga Engkau kiranya terus menyertai akan para dokter dan juga tim medis di dalam melayani dan juga penanganan yang mereka berikan bagi para pasien. Dan kiranya anugerah-Mu boleh memberikan kesembuhan bagi para pasien yang terkena COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba Tuhan dan juga majelis yang sedang menggumulkan untuk membuka kembali ibadah offline, mengingat akan kerinduan jemaat untuk dapat berkumpul kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Tuhan kiranya menolong, bekerja lewat setiap pergumulan-pergumulan yang para majelis dan juga hamba Tuhan pikirkan. Biarlah berdasarkan hikmat daripada-Mu, kami boleh menentukan waktu yang tepat untuk membuka kembali ibadah offline ini. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami berdoa dan kami serahkan pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak semua jemaat untuk bangkit berdiri, kita naikkan doksologi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya.
dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh dan ibadah selesai.